Penemuan jenazah wanita di parit area persawahan Desa Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menemukan titik terang. Wanita tersebut ternyata korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. AS warga Desa Beduk, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ini tak lagi berkutik usai diamankan Satreskrim Polres Tegal, Polda Jawa Tengah. Pria berusia 28 tahun ini dibekuk polisi atas kasus pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial MD yang tak lain kekasihnya sendiri. Peristiwa pembunuhan pertama kali diketahui salah seorang warga yang menemukan sesosok jenazah wanita di parit area persawahan di Desa Dukuh Turi. Tidak ada identitas yang melekat pada tubuh korban, polisi pun akhirnya menyebarkan informasi terkait temuan jenazah. Berawal dari adanya penemuan mayat perempuan tanpa identitas di area persawahan Desa Dukuh Turi. Kami mendapatkan laporan pada hari Sabtu pukul 6 pagi, yaitu ditemukannya mayat seorang wanita yang ditemukan dalam keadaan tertelungkup di pinggir parit sawah. Setelah itu kami melakukan otopsi dan selesai pada pukul 15.00 otopsi tersebut. Setelah kami melakukan otopsi, kami melakukan pencarian identitas korban dengan melakukan penyebaran identitas korban. Berdasarkan laporan warga yang mengenal korban, akhirnya identitas wanita tersebut pun terungkap, termasuk kondisi korban yang diketahui tengah hamil 6 bulan. Pada hari Minggu, tanggal 5, ada pihak keluarga yang menyatakan bahwa korban tersebut adalah keluarga mereka. Setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap keluarga, akhirnya kami mendapatkan hasil bahwa yang bersangkutan ini tengah hamil 6 bulan. Sehingga penyelidikan bisa kami kerucutkan kepada hubungan korban dengan orang terdekatnya. Dari keterangan orang-orang terdekat korban, pelaku pembunuhan pun mengarah kepada AS. Dan tak butuh waktu lama, penyidik pun berhasil menangkap AS. Pukul 15.00 berhasil kami amankan tersangka. Tersangka adalah kekasih korban yang sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun. Tersangka melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya karena korban memberitahukan kepada tersangka bahwa dirinya tengah hamil dan tersangka merasa tidak sanggup untuk bertanggung jawab dan membiayai korban sehingga nekat untuk menghabisi nyawa korban. Kepada penyidik, AS mengaku menganiaya korban hingga tewas dan setelah korban meninggal, AS juga berpura-pura mencari keberadaan korban. Kronologisnya adalah pada hari Sabtu, pukul 9 malam, tersangka mengajak korban untuk makan malam. Kemudian setelah makan malam, diajaklah korban berputar dan mencari tempat yang sepi, yaitu di TKP tersebut. Di situ korban dihabisi dengan cara memukul wajah korban sebanyak 2 kali, terjatuh dan mencekik hingga korban meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, tersangka kembali ke rumah kos korban untuk membuat alibi, seolah-olah tersangka mencari atau kehilangan rekan wanitanya. Dan tersangka membuat alibi juga dengan menanyakan kabar di mana keberadaan teman wanitanya ini melalui WA, yang nyatanya padahal korban sudah dibunuh oleh tersangka tersebut. Namun keberadaan tersangka menjemput korban itu sudah disaksikan oleh pemilik warung angkringan yang ada di depan kos-kosan milik korban. Dan dari hasil pemeriksaan ini diakui oleh tersangka bahwa dia menjemput pada hari Sabtu malam dan melakukan pembunuhan pada jam 1 dini hari. Berdasarkan hasil otopsi pada tubuh korban, ditemukan sejumlah luka yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Dan berdasarkan hasil otopsi diketahui terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh si korban
Di antaranya adalah luka memar di bagian pipi kiri, kemudian adanya cekikan di leher yang diduga sebagai penyebab kematian daripada si korban. Mendasari hasil tersebut, kami melakukan kegiatan penyelidikan hingga pada akhirnya kemarin hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 5 sore kami berhasil menemukan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap tersangka daripada pembunuhan itu. Tak siap bertanggung jawab atas kehamilan korban melatar belakangi pembunuhan yang dilakukan AS. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka yang memicu yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan ini adalah adanya rasa sakit hati terhadap si korban. Yang mana korban selaku pacar daripada si tersangka sering mengucapkan kata-kata kasar kepada diri tersangka dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilan daripada si korban. Sehingga tersangka yang tidak mampu memenuhi keinginan korban kemudian merencanakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban atau menghabisi nyawa si korban. Atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa ND, AS dijerat dengan pasal 340 KUHP dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Emosi dan gelap mata berakhir nestapa. AS kehilangan kekasih dan harus melewati hari-harinya di balik jeruji besi.